Halo guys, di sini aku akan membahas mengapa sih Fujifilm X-S10 lebih baik daripada Sony A6400. Dan supaya adil, aku juga akan membahas beberapa kekurangan yang dimiliki oleh kamera ini. Jadi sebelum ini, aku menggunakan kamera Sony A6400 untuk keperluan wedding job, yang dimana Sony A6400 ya sudah kita tahu lah ya, fitur-fitur videonya sangat bagus sekali di Sony A, yang dimana dia bisa merekam 4K 30 fps dan S-Log serta autofocusnya sangat cepat. Tetapi saat Fujifilm X-S10 ini sudah rilis, dia membawa fitur yang tidak ada di Sony A6400. Langsung saja kita masuk kelebihan yang pertama. Fujifilm X-S10 ini sudah dibekali IBIS In-Body Image Stabilizer serta AIS Electronic Image Stabilizer, di mana kamera A6400 saya sebelumnya tidak mempunyai fitur tersebut. Dengan adanya IBIS untuk workflow saya, jadi saya tidak perlu banget nih menggunakan gimbal untuk shoot yang simple, karena gimbal menurut saya membalansinya itu lumayan ribet dan memakan waktu ya. Akan tetapi bukan berarti penggunaan gimbal jadi tidak terpakai sama sekali, karena IBIS hanya mengurangi sedikit getaran atau goncangan microshaking ya, yang dimana untuk shot yang tidak ribet masih aman. Tetapi kalau shootnya sangat ribet, movementnya sangat ribet, akan lari-lari gitu, penggunaan gimbal ini akan menjadi sangat perlu. Oke, kita masuk kelebihan yang kedua. Fujifilm sudah dibekali dengan film simulation. Ya, dengan kamera saya sebelumnya nggak ada film simulation. Jadi dengan fitur adanya film simulation ini, kita nggak perlu lagi nih capek-capek untuk ngedit. Nah, warnanya ini udah enak. Film simulationnya ini juga banyak, tapi saya lebih suka dengan film simulation Classic Room, yang dimana warnanya itu sangat creamy sekali. Sebenarnya di Fujifilm ini juga ada seperti Sony S-Log, kalau di Fujifilm F-Log. Tetapi saya lebih suka menggunakan film simulation Classic Room. Tinggal correction warna sedikit-sedikit udah bagus jadinya. Atau bagi orang yang males ngedit nih seperti saya, nah juga pas nih fitur film simulation ini. Tinggal foto atau video, edit dikit langsung upload. Oke, kita masuk kelebihan yang ketiga. Fujifilm dengan seri X-S10 ini bisa merekam high speed movie sampai 240 frame per second. Sebenarnya di Sony juga ada sih high speed movie-nya, dan fitur itu dinamai dengan SNQ, tapi FPS-nya mentok di 120 fps saja. Dan kelebihan yang keempat, Fujifilm ini sudah dibekali dengan 10-bit Vertutu tapi menggunakan HDMI eksternal ya. Dan di Sony A6400 tidak ada fitur tersebut. Tapi sih saya juga jarang menggunakan fitur tersebut, karena mau coba-coba harus menggunakan monitor eksternal, yang dimana harganya itu juga lumayan sih ya. Kelebihan kelima adalah bitrate Fujifilm ini udah mencapai 200 Mbps. Sedangkan Sony A6400 itu mentoknya cuma di 50 Mbps. Dengan data rate setinggi itu, kalian bisa mengotak-atik lebih fleksibel sih warnanya. Tapi saya juga jarang sih menggunakan data rate sebesar itu. Di workflow saya, palingan saya menggunakan 50 Mbps, itu udah cukup. Dan kelebihan yang keenam, Fujifilm X-S10 udah bisa monitoring audio lewat converter charging. Dan kelebihan yang terakhir, kayaknya kelebihan yang terakhir ini relatif sih ya, sesuai selera masing-masing. Tetapi bagi saya ini adalah kelebihan, yang dimana layarnya udah articulating screen, sedangkan di Sony masih flip. Saya lebih suka articulating screen seperti ini. Dan yang kedua, desainnya enak digenggam, gripnya dalam. Sedangkan di Sony kan gripnya cuman sedikit doang tuh nonjolnya itu. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dari Fujifilm X-S10 dibandingkan dengan Sony A6400. Oke, sekarang kita masuk kekurangan di kamera Fujifilm X-100, yang dimana setelah saya pemakaian 7 bulan ya, Fujifilm X-S10 ini sangat mudah overheat, terutama kalau ngerekamnya continuous. Nah, di workflow saya ini kan wedding videografi ya,
apalagi kalau dokumentasi. Nah kan itu ngerekamnya itu otomatis kan panjang ya, paling cuman ngerekam 10 menit udah muncul tuh temperatur warning, padahal saya juga merekam di Full HD doang sama di bitrate 50 Mbps. Tapi masih bisa sih digas terus sampai menyentuh angka 25 menit. Dan pada akhirnya kameranya sangat panas. Perlu didinginin dulu baru bisa ngerekam lagi. Jujur ini lumayan mengganggu sih ya. Karena di Sony A6400 saya sebelumnya ini tidak ada overheat di Sony A6400. Panasnya berasa di sini dan di sini. Dan kekurangan yang kedua, Fujifilm ini masih belum weather shield ya, atau tahan cuaca. Sedangkan di Sony A6400 udah ada. Oke, demikianlah kekurangan dan kelebihan Fujifilm X-S10 ini. Sebelum berlanjut di pengetasan IBIS-nya, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Film X-S10 ini saya membelinya dengan harga 15.800.000 dengan kondisi baru dan garansi distributor. Ketika paketnya udah sampai dan saya unboxing, saya lihat dari dashboardnya, saya udah curiga nih, kenapa nih segelnya udah dengan mudah dilepas pasang. Kata sellernya sih baru, namun ketika saya cek shutter count-nya udah nyentuh 3000-an. Memang sih bodinya mulus, bodinya nggak ada lecet, tapi ketika saya tanya sellernya, kata sellernya ternyata ini adalah barang display. Ini saya udah sedikit kecewa sih ya, karena kata sellernya barang baru ternyata barang display. Ya sudahlah, saya juga malas ngereturnya karena perlu waktu lama lagi untuk prosesnya. Selama kameranya masih oke-oke aja sih. Kalau boleh saya sarankan, mending kalian beli yang garansi resmi aja deh, yang udah terjamin barunya. Oke, langsung saja kita masuk ke pengetesan IBIS-nya. Dan ini adalah tes footage IBIS off. Ini IBIS off dengan range 50. Ini IBIS on.